Mari silakan Mas. Terima kasih Pak. Mari silakan. Terima kasih Pak. Mari silakan duduk. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau boleh tahu, ini dengan Mas siapa ya? Saya Mas Leo Pak. Oh, Mas Leo. Oh itu kalau nggak salah itu yang 3 hari lalu kontak saya itu ya? Iya Pak, saya menghubungi Pak Petrus Pak untuk ketemu. Jadi gini ya Mas Leo. Kalau boleh tahu sekarang profesinya apa ya? Saya masih kuliah Pak. Masih kuliah. Udah semester berapa kuliah? Saya semester akhir, semester 8, lagi skripsi Pak. Waduh, masih berat ya. Berat sekali Pak, saya bingung. Gimana? Skripsinya udah mau kelar atau? Baru mulai Pak, Wah, tapi sudah pusing. ya, itu butuh perjuangan ya. Betul Pak. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Leo sekarang tinggalnya di mana? Saya tinggal di Jogja Pak, di Jalan Kaliurang, dekat sini. Tinggal di Jogja. Sama siapa tinggalnya? Ngekos Pak, saya Pak. Oh, ngekos. Iya. Terus kalau boleh tahu orang tuanya di mana sekarang? Orang tua semua di rumah Pak, di Jakarta saya. Loh, kok punya niatan tetap kuliah di Jogja? Saya waktu itu diajak teman Pak, main ke Jogja. Terus Jogja kotanya culture sekali Pak, makanya itu saya datang Pak, mau kuliah di sini Pak. Oh ya jelas lah, Jogja itu daerah istimewa loh. Betul Pasti Pak. bagus Nah, itu dia, saya setuju Pak. Oke, baik Mas. Sesuai dengan apa yang telah kita janjikan pada waktu itu ya, Mas datang sini buat konseling. Jadi kesepakatan kita punya waktu 45 menit ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi saya minta Mas untuk menceritakan kira-kira kalau saya boleh tahu apa yang menjadi persoalan atau apa yang mengganjal dalam diri ya Mas Leo. Terima kasih Pak Petrus atas waktunya. Saya ini akhir-akhir ini sedang merasa gelisah, merasa takut karena satu hal Pak Petrus. Saya ini merasa tidak percaya diri. Saya merasa takut kalau saya ini harus berelasi, berteman dengan orang lain. Jadi memang kalau saya ketemu dengan orang itu bawaannya saya takut, menghindar saya. Kalau saya dihadapkan dengan orang lain gitu saya bawaannya takut, merasa rendah diri, merasa tidak pede. Terus saya mulai sadar kok ada keringat-keringat juga yang muncul, keringat dingin itu. Saya merasa takut dengan ketemu dengan orang lain. Maka di kelas itu saya hanya diam saja, tidak berani buka pembicaraan karena saya takut itu, takut berelasi, takut berteman dengan orang lain. Apa itu? Kira-kira udah berapa lama ya kebiasaan ini berlangsung? Kalau saya mulai ingat-ingat kemarin saat malam hari itu mungkin ini sudah sejak SD kelas 6 mungkin ini Pak Petrus. Kelas 6 SD ya? SD. Jadi udah lama sekali ya? Sudah lama. Oke. Kalau boleh ya, Mas boleh menghadirkan kembali pengalaman mungkin waktu masih kecil, kira-kira yang menyebabkan ya Mas sampai bisa jadi seperti itu apa? Saya kalau mencoba mengingat pengalaman saya yang bisa membuat saya seperti itu adalah pengalaman perceraian orang tua saya, Pak Petrus. Orang tua saya bercerai sejak saya kelas 6 SD. Bapak dan ibu saya itu memutuskan untuk berpisah dan saya adalah anak tunggal satu-satunya. Akhirnya
Ya setelah perpisahan itu saya merasa jadi tidak percaya dengan orang lain gitu. Terus saya takut kalau berelasi itu nanti jadinya seperti bapak ibu saya, bercerai, berpisah, dan sampai sekarang tidak berkomunikasi lagi Pak Petrus. Gitu Pak Petrus. Mas Leo setelah bapak dan ibu berpisah, Mas Leo tinggalnya sama siapa? Sama bapak apa Saya sama sama ibu Pak Petrus. ibu? Jadi tinggalnya berdua aja? Iya, tinggalnya berdua saja Pak Petrus. Oke. Jadi ya itu mungkin pengalaman ya, pengalaman masa lalu. Saya berterima kasih juga karena Mas Leo sudah berani untuk membuka diri ya, sudah berani untuk menceritakan dan mempercayakannya kepada saya. Nah, memang kalau pengalaman ditinggalkan itu memang menimbulkan perasaan yang tidak enak. Gejolak itu memang ada dalam diri. Pengalaman itu melahirkan hal-hal yang membuat kita itu sulit untuk maju. Kita takut berelasi dengan orang lain karena melihat orang tua kita begini. Kalau seandainya kita dekat kemudian tidak dipercayai, akhirnya seperti ini, masih menjaga jarak dengan orang lain. Mas tadi itu bilang agak ini ya, takut untuk berelasi dengan orang lain. Jadi Mas datang ke sini itu punya keinginan atau bagaimana sampai mau datang konsultasi? Ya, saya merasa saya sudah capek Pak Petrus dengan keadaan ketakutan saya. Saya merasa takut untuk berelasi dengan orang lain, tetapi saya juga bingung bagaimana caranya mengatasi ketakutan ini. Saya hanya baru bisa sampai, mungkin dulu bapak ibu saya cerai, jadi saya mungkin merasa trauma, punya hubungan dengan orang lain, takut berpisahan. Saya hanya sampai di situ, tapi saya tidak tahu cara mengatasi rasa takut. Maka dari itu, saya datang ke sini sendiri untuk mencoba mencari cara supaya saya bisa berubah Pak Petrus. Terima kasih ya Mas Leo. Jadi ini mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa saya berikan kepada Mas Leo. Ya, jika memang Mas Leo ingin berubah, ya, memang tidak mudah. Soalnya ini sudah tertanam dari kecil, ya. Kebiasaan ini sudah tertanam dari kecil. Jadi memang agak sulit untuk dirubah. Ibaratkan pohon, kalau seandainya masih tunas baru bertumbuh, itu dicabut cukup 2 jari aja bisa. Tapi kalau udah tinggi itu butuh tenaga ekstra. Mesti disensor, mana setelah disensor belum lagi akarnya harus dicabut. Jadi memang harus butuh tenaga ekstra. Jadi mungkin hal pertama mungkin yang saya rasa perlu Mas Leo lakukan itu coba memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Coba berani. Ini PR buat Mas Leo, berani untuk berbicara dengan orang lain apa saja ya, untuk mungkin berkenalan atau sekedar basa-basi. Usahakan jangan terlalu menjaga jarak dengan orang lain. Atau mungkin ada satu hal yang mungkin cukup baik. Kira-kira Mas Leo punya teman dekat apa enggak? Saya hanya punya satu Pak. Ya, mungkin melalui teman itu, coba nanti ketika punya teman baik itu, Mas Leo pergi aja dekat sama dia, terus ikut sama dia. Kalau seandainya dia udah kumpul sama teman-teman yang lain, cobalah untuk berbaur. Coba kalau bisa terbuka, karena itu kan juga sahabatnya Mas ya, bicara kepada dia supaya mungkin bisa memulai pembicaraan atau gimana maksudnya. Jadi paling pertama coba berusaha untuk berbicara juga dengan.
seperti itu tadi ya kita bicarakan bersama. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini saja. Jadi untuk Mas Leo perlu ingat ya, untuk menuliskan perkembangan ya, dari bagaimana untuk belajar membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nanti kita bertemu lagi minggu depan di hari yang sama dengan tanggal yang sama dan di jam yang sama pula. Oke, gitu saja. Baik, Mas Pak Leo. Petrus, terima kasih saya sudah dibantu untuk menguraikan masalah dan diberi solusi, Pak Petrus. Ya, saya juga berterima kasih karena Mas sudah mempercayakan saya ya, bercerita kepada saya, dan ini juga tergantung dari Mas juga, harus berusaha ya. Baik, Pak Oke, Petrus. bisa ya. Terima kasih Pak Petrus, saya Bisa. pulang dulu Pak Petrus. Oke, Baik, selamat terima mari. kasih Pak Petrus, mari.